Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis kita ini, majelis yang mulia insyaallah. Yang mana di dalam majelis ini kita sama-sama belajar tentang suatu ilmu yang telah Allah muliakan untuk kita semuanya, yaitu ilmu bahasa Arab. Allah memuliakan ilmu ini sebagai ilmu yang Allah pilih menjadi satu-satunya ilmu yang dipilih menjadi bahasa dalam kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga Al-Quran tersebut sampai hari kiamat, ya bermakna pula bahwasanya bahasa yang Allah gunakan ini bahasa yang terjaga, bahasa yang mulia, yang abadi sampai hari kiamat pula. Maka oleh itu, para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari ilmu ini kita berharap bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kemuliaan bagi kita semuanya yang abadi sampai hari kiamat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Nabiha karya Dr. Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita masih di pelajaran ke-16 kitab jilid yang kedua, dan pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai latihan yang ke-6. Nah, berarti sekarang kita sambung kepada latihan yang ke-7. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 113. Ya, halaman 113 kitab jilid yang kedua. Di latihan yang ke-7, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, do' fil faraghi fi ma yali kalimatan tadullu ala launin munasibin. Nah, jadi letakkan di tempat kosong atau di titik berikut ini ya, kalimat atau kata-kata, ya, kata yang menunjukkan warna yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, di sini ada 9 soal ya, silakan dikerjakan ya, dijawab, dan nanti setelah selesai menjawab kita cocokkan jawabannya. Ya, jawabannya tidak mesti sama, yang penting sesuai dengan konteks kalimatnya, maka insya Allah itu benar. Baiklah para pemirsa, sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan dari latihan ke-7 ini, sekarang mari kita ya, cocokkan jawabannya. Baik, yang pertama, sya'ru ra'sika nuqtah walihiyatuka nuqtah. Nah, jadi rambut kepalamu titik-titik dan jenggotmu titik-titik. Nah, apa yang pas kira-kira? Yaitu hitam ya. Nah, masih anggap mudah aja ya. Jadi rambut kepalamu berwarna hitam dan jenggotmu juga berwarna hitam. Nah, maka hitam ketika digunakan untuk syar dia apa? Aswadu ya. Sya'ru ra'sika aswadu walihiyatuka sauda'u. Ya, lihyah kalau perempuan maka dia menjadi sauda ya, menjadi para perempuan. Nah, jadi yang benar sya'ru ra'sika aswadu walihiyatuka sauda'u. Nah, yang kedua, hakibati ya, tasku nokta-nokta titik-titik ya, apa warnanya? Nah, kalau merah hakibah berarti dia bawa, kalau merah yaitu hamro ya. Hakibati hamro'u ya. Tasku itu berwarna merah. Nah, hakibati ini sebenarnya dia marfo ya, karena dia ada idofahnya maka menjadi hakibati, diidofahkan kepada ku ya, jadi tasku ya. Maka dia dibacanya kasrah hakibati, pada dia kedudukannya adalah marfu, sehingga khobarnya yaitu hamro ya tetap dibaca marfu itu hamro. Nah, taib yang ketiga, hati kolaman nuqtah wa warokotan nuqtah. Ya, datangkan padaku pena titik dan kertas titik. Ya, pena berarti mungkin apa? Pena hitam gitu aja ya.
Didatangkan kepadaku pena yang berwarna hitam dan kertas yang berwarna putih. Nah, kalau pena berwarna hitam dari kolaman aswada ya, kolaman aswada karena dia mansub ya, hati kolaman aswada. Warokotan warokoh putih yaitu baidoa ya, baidoa karena warokoh ini bentuknya mana serta merputih maka bukan abyad tapi baidoa. Nah, baik, selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4, nahnu naktubu bil qalamil azraqi wal mudarrisu yaktubu bil qalamil aswadi. Ya. Baik. Jadi di sini kami menulis ya dengan pena al-azraq ya, misalkan biru ya. Kami menulis dengan pena berwarna biru. Wal mudarrisu dan Pak Guru yaktubu menulis bil qalami dengan pena al-aswadi yaitu dengan warna merah. Nah, baiklah para pemirsa, di sini kita mengenal isim atau kata benda yang dengan model af'alu atau ahmadu atau asfaru ya, dan sebagainya itu kan termasuk kata yang tidak menerima tanwin, sehingga di antara pengucapan tidak menerima tanwin dalam posisi majrur dia berharakat fathah. Nah, di sini mengapa dibaca kasroh bil qalamil azraqi? Ya, mengapa dibaca kasroh? Karena kata ini sudah kemasukan alif lam ya, sehingga ketika dia kemasukan alif lam maka dalam posisi majrur tetap dia menjadi kasroh ya, bil qalami al azraqi ya, seperti itu. Ya, sama mudarris yaktubu misalkan bil qalami al aswadi ya, sehingga dibaca kasroh. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nahnu naktubu bil qalamil azraqi wal mudarrisu yaktubu bil qalamil azraqi. Nah, baik, yang kelima, sayyarati ya, mobilku apa warnanya? Ya, kalau mobilku misalkan putih ya, berarti sayyarati baydau ya. Wa sayyaratu zamili, dan mobilnya temanku misalkan apa? Merah, itu hamra'u. Nah, ya sayyarati baydau wa sayyaratu zamili hamra'u. Mau diganti warna yang lain juga silahkan ya, nggak apa-apa. Nah, misalkan wasaitu zamili safra'u ya, dan mobilnya temanku berwarna kuning ya, silakan, nggak apa-apa. Baik, yang keenam, liman dzalikal baitu dzul babi, milik siapakah rumah itu yang memiliki pintu ya, pintu biasanya warnanya apa? Putih misalkan, seperti ya, dzul babi al abyadi ya, pintu yang berwarna putih ya, dzul babi al abyadi. Jadi liman milik siapakah dzalikal baitu ya, rumah itu, dzul babi yang memiliki pintu al abyadi yang berwarna putih ya, atau mungkin pintu yang lain berwarna biru atau yang lain ya, silahkan dimasukkan yang sesuai. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, ma ajbala hadhil baqarata al baydha ya, betapa cantiknya atau betapa bagusnya sapi betina yang berwarna putih ini ya, misalkan kita ambil warna putih ya, sapi warna putih ya. Ma ajmala hadhil baqarata al baydha. Nah, ya, betapa bagusnya ya sapi betina yang berwarna putih ini. Yang kedelapan, la taktub bil qalami al ahmari. Jangan kamu ya menulis dengan pena berwarna merah ya. Jangan kamu menulis dengan pena berwarna merah. La taktub bil qalamil al ahmari ya, bil qalami al ahmari. Baik, yang ke-9, al mindilu ya, al mindilu al abyadu ya, al mindilu al abyadu ya. Jadi tisu yang berwarna putih itu ya, wasihun itu kotor. Al mindilu al abyadu wasihun ya. Tisu yang berwarna putih itu kotor. Baik, alhamdulillah selesai latihan yang ke-7. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-8. Latihan ke-8, ta'amal ma yali.
yaitu renungkan yang berikut ini. Kita melihat di sini ada kata Khalidun, ada Hamidun, ada Aliyun, ada Hisyamun. Ini semua kata-kata ini adalah nama ya. Nama dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga memang kalau dalam aslinya dalam bahasa Arab ya seperti ini. Nama ya kata benda itu ya diakhiri dengan tanwin. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Ini aslinya seperti itu. Nah, tapi di dalam nama-nama bahasa Arab juga ada nama-nama yang tidak menerima tanwin. Misalkan contoh ada kata Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Nah, mengapa kok ini tidak menerima tanwin? Ya, Hubal itu nama berhalanya orang Quraisy dulu ya. Zuhal itu nama dari bintang-bintang. Nah, ya ismu kaukab, nama bintang. Nah, kembali kepada nama-nama ini. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Mengapa kok nama-nama ini tidak menerima tanwin? Ya. Jadi di dalam bahasa Arab memang ada beberapa bentuk ya, contoh kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya, misalkan seperti untuk nama perempuan, ya, atau nama laki-laki yang menggunakan tak marbutoh. Nah, atau yang berakhiran dengan alif nun, ya, seperti Osmanu, ya, seperti itu, Sufyanu, dan seperti itu. Dan termasuk salah satunya adalah yang nama yang menggunakan wazan fu'alu. Ya, jadi huruf pertamanya domah, huruf kedua fathah, huruf ketiganya domah seperti ini. Umaru, Zufaru, Ubalu, Zuhalu. Ini salah satu ya dari bentuk nama yang tidak menerima tanwin dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kalau ini tidak menerima tanwin, ya dalam posisi marfu ya cukup domah saja. Umaru seperti ini. Zufaru, Ubalu, Zuhalu. Dalam posisi mansub, ya dia menjadi fathah. Umaro, Zufaro, Hubala, ya Zuhala. Dalam posisi majrur, ya karena dia termasuk ghair munsharif, ya dia tidak dikasroh, tapi tetap fathah. Dalam posisi majrur, dia bukan umari, tidak, tapi tetap ya Umaru, Umaro, Zufaro, Hubala, dan Zuhala. Nah seperti itu ya terkait dengan nama-nama dengan wazan atau dengan rumusan fu'alu seperti ini ya. Sehingga dia termasuk salah satu dari nama yang tidak menerima tanwin. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh latihan yang ke-9. Sama ya ta'amal ma ya renungkan yang berikut ini. Di latihan yang ke-9, di sana mu'alif memberikan contoh kepada kita penerapannya dalam kalimat. Contoh yang pertama, yang kelompok A ya. Contohnya, hadzat thalibu ya ismuhu Amrun. Ya. Murid ini namanya Amr. Lalu yang kedua, aina Amrun, di mana Amr. Yang ketiga, doroba Amrun Umaro. Ya. Amr memukul Umar. Yang keempat, Amrun tolibun jadidun. Amr itu siswa baru. Di dalam kelompok yang A ini kita mendapati kata Amr. Amr semuanya dibaca domah Amrun ya karena dia dalam contohnya ini karena dia posisinya memang marfu ya jadi baik itu yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga dan keempat semuanya marfu sehingga dibaca domah. Lalu kalau kita lihat contoh yang B ya, aro'aita Amron ya apakah kamu melihat Amr ya dia menjadi fathah karena dia posisinya mansub. Lalu sa'alal mudarrisu Amron as'ilatan katsiratan. Ya, Pak Guru bertanya kepada Amr pertanyaan yang sangat banyak. Ya. Lalu yang ketiga, doroba Umaru Amron. Ya, Umar di sini sebagai marfu ya sebagai fa'ilnya, doroba memukul Amron. Amron ya sekarang posisinya mansub sebagai maf'ul bihnya. Nah, di kelompok yang B ini kita mendapati Amr dengan fathah ya, Amron. Karena memang posisinya sebagai mansub ya. Nah, lalu yang C, kelompok yang C, kita mendapatkan di sana hadza kitabu Amrin. Ini kitabnya Amr. Yang kedua, liman hadzal qalam. Liman hadzal qalam memilih siapakah pena ini? Huwa li Amrin.
Ya, pena itu punyanya Amr. Yang ketiga, la'ibtu ma'a Amrin. Saya bermain bersama Amr. Nah, kelompok yang C ini, Jim ini, semua Amrinnya dibaca kasrah. Mengapa? Karena dia memang majrur. Ya, majrur maka dia dibaca kasrah. Nah, sekarang bisa kita perhatikan di dalam bahasa Arab ya, kita bandingkan antara Umar dan Amr. Tadi Umar dia termasuk ghairu sorif, tidak menerima tanwin. Adapun Amr dia asli ya, kata asli sehingga dia bisa menerima tanwin. Amron dan Amrin. Nah, di akhir coba kita bandingkan, di situ ada Amron dan Amrin. Ya, semuanya marfu'nya dengan tanwin dhammah, mansubnya dengan tanwin fathah, dan majrurnya dengan tanwin kasrah. Ini untuk yang Amr. Adapun Umar, sudah kita jelaskan tadi, Umar itu termasuk ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Sehingga dalam posisi marfu dia dibaca Umaru, bukan Umarun, cukup Umaru. Dalam posisi mansub ya, dia menjadi Umaro, ya bukan Umaron, tapi Umaro ya. Dan dalam majrur pun ya sama, dia tidak, karena dia ghairu munsharif tidak dikasrohkan, maka tetap fathah menjadi Umaro. Nah, sekarang paham ya bedanya dengan antara Amr dan Umar. Kalau Amr dia kata asli dalam bahasa Arab sehingga dia bisa memiliki i'rab ya, marfu, mansub, dan majrurnya dengan tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Adapun Umar dia ghairu munsharif ya, tidak menerima tanwin. Sehingga dalam marfu pun dia Umaru, mansub Umaro, dan majrur juga Umaro. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada kita ya tentang mengapa ada kata Amr dan Umar. Apa bedanya Amr dan Umar? Nah, ini sudah jelas insya Allah dari latihan yang ke-9 ini. Baiklah para pemirsa, kiranya cukup dulu untuk pertemuan kali ini ya. Apa yang sudah kita pelajari sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan ini semakin menambah pemahaman kita terhadap ilmu bahasa Arab ini. Dan insya Allah dengan semakin kita paham ilmu bahasa Arab, maka tentu kita berharap semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.